Baik. Jiwa yang mempunyai tubuh fisik. Ya, jiwa ini yang lebih abadi. Pada saat momen kita lemah, ya, kita diminta untuk tidak mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh fisik. Ya, kenapa? Dalam kondisi sakit, ketika kita mengidentifikasikan diri sebagai tubuh fisik, tentunya kondisinya akan semakin buruk, ya, karena kita menganggap diri kita ini adalah tubuh fisik kita, ya, sehingga sang jiwa yang ada di dalam itu, yang sebenarnya si jiwa ini sebenarnya tidak bisa merasakan sakit, ya, karena sebenarnya sang jiwa ini ya inilah yang tuannya tubuh fisik kita, ya, yang kebetulan menghuni tubuh fisik kita. Nah, sebenarnya kita itu bukan penyakit itu sendiri. Ya, kalau pertanyaannya ditanyakan ya, siapa yang sakit? Saya, gitu kan? Penyakitnya apa? Nah, jadi si penyakit ini pun bukan saya, gitu. Bukan saya ini. Ya. Jadi penyakit ini kita lepaskan. Juga masalah. Ya, emosi apa yang kita rasakan? Ya, misalnya sedih. Ya, siapa yang merasa sedih? Saya. Nah, berarti si saya ini bukan si sedih. Ya, saya dalam konteks yang besar atau I am ini kalau di Pranic Healing akan dipelajari lebih dalam di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Higher Soul. Ya, jadi mengungkap bagaimana jiwa ini, kemudian sifat-sifatnya, kemudian bagaimana dia perjalanannya masuk ke tubuh fisik kita sampai dengan akhirnya nanti berpulang, kemudian bagaimana si jiwa ini nantinya lebih punya pedoman di dalam menjalani misi si jiwa ini di dunia dalam skenario besar hidupnya ini sebenarnya sudah ditentukan dan di Pranic Healing mengupas tuntas ya di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul ini bagaimana si perjalanan jiwa ini nantinya akan dipandu ya dari awal sampai dengan akhir dan kemudian bagaimana si jiwa ini nantinya lebih punya pandangan, ya, lebih punya kesadaran untuk hidup sesuai dengan misi jiwanya. Nah, ini adalah pelajaran yang dipelajari di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Oke, sekedar sharing atau ada teman-teman yang mau sharing, ketika dalam kondisi lemah, ya lemah ini dalam kondisi apapun ya, bisa masalah, bisa penyakit, bisa berbeban berat, bisa apapun ya, misalnya menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, ya, apa yang teman-teman lakukan biasanya untuk memetakan menjalani permasalahan, menjalani ujian hidup ini? Apa yang biasanya teman-teman lakukan? Ya, biasanya kita akan cenderung untuk ya pertama adalah menyadari apa yang kita alami. Ya, menyadari apa yang kita alami, kemudian mencari solusi. Ya, mencari solusi. Tetapi tahapannya biasanya adalah ketika seseorang mengalami masalah, ya, mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan atau kondisi yang menyebabkan dia lemah. Nah, ini biasanya ada unsur untuk penolakan, ya, tidak menerima kondisi ini. Nah, ini adalah kondisi yang wajar alami yang dialami oleh sebagian dari kita, ya, ketika menghadapi sesuatu, ya, ada denial, ada penyangkalan, ada rasanya tidak ingin menjalani ini. Nah, ini adalah reaksi yang wajar. Nah, sesudahnya sehingga kita perlu melakukan fase menerima, ya, menerima ini sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang harus diselesaikan, ya. Kemudian memetakan, ya, memetakan masalahnya ini sebenarnya apa, ya. Master Choa bahkan menulis kalau masalahnya ini tidak terlalu menyangkut hidup dan mati, silakan Anda rileks saja dan matilah secangkir kopi kalau Master Choa gitu ya, supaya maksudnya adalah supaya kita lebih punya cara pandang yang lebih
akurat terhadap sesuatu. Karena ketika kita mengidentifikasi diri sebagai masalah atau mengidentifikasi diri sebagai penyakit, kita itu berada di dalam frekuensi yang sama dengan masalah itu sendiri, dengan kelemahan itu. Nah, sehingga kita perlu ke atas ya, menaikkan vibrasi kita, menaikkan frekuensi kita ke atas untuk melihat saya yang sejati ini. Kemudian si saya yang sejati ini melihat kelemahan-kelemahan ini sehingga bisa mendapatkan gambaran besarnya dan akhirnya bisa melakukan sesuatu. Kalau kita masih mengidentifikasi sebagai penyakit itu sendiri, maka jadilah kita semakin sakit. Kalau kita mengidentifikasi diri sebagai masalah itu sendiri, kita akan semakin bermasalah ya, karena berkubang di situ. Nah, yang perlu dilakukan adalah keluar dari masalah, keluar dari kelemahan-kelemahan itu untuk melihat secara lebih objektif ya, karena kemudian ukuran yang perlu kita tetapkan tidak, kadang-kadang satu dan yang lain itu berbeda, dan standarnya juga kita tidak bisa mengikuti standar umum ya. Jadi misalnya kondisinya adalah sakit, sakitnya adalah sakit yang menaun ya, maksudnya sakitnya ini disebabkan oleh hal-hal yang kadang-kadang saat ini tidak ada obatnya, kecuali menerima penyakit ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, sehingga perlu bersahabat dengan penyakit ini. Sehingga kategori sembuh ini tidak bisa langsung kategorinya tidak minum obat, atau kategorinya benar-benar bisa si penyakit ini berlalu, yaitu satu dan dua hal mungkin itu miracle bisa terjadi demikian. Namun ada kalanya kita hanya perlu menerima penyakit ini sebagai bagian dari perjalanan yang akan menemani kita ya. Bisa jadi itu ya kita ya seperti aplikasi yang kita miliki di dalam hidup ya. Nah, bagaimana kita bersahabat dengan itu. Nah, kalau kondisinya adalah masalah, ya masalah kadang-kadang kita maunya ya segera keluar dari masalah itu. Nah, kadang-kadang dengan keinginan yang terlalu kuat untuk keluar dari masalah itu justru kita tidak menemukan solusinya ya, karena yang terjadi adalah satu penyangkalan tentang masalah ini, dan kemudian malah justru satu, kita bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau yang kedua bisa segera pengen keluar dari masalah ini tanpa memetakan, kadang-kadang pokoknya asal selamat aja. Nah, kondisi-kondisi ini ya kadang-kadang menyebabkan justru kita tidak punya persepsi yang akurat mengenai segala hal yang terjadi kepada kita. Ya, jadi yang pertama kali perlu dilakukan adalah menerima ini sebagai bagian perjalanan, kemudian melepaskan ini ya dari dari kita sebagai jiwa ini, sehingga kita bisa memotret permasalahan dengan jelas. Nah, ada fase-fase yang akan dilewati biasanya di dalam ketika seseorang menghadapi permasalahan ini. Yang pertama, bisa dia melewati fase penyangkalan, kemudian bisa ketika kondisinya justru orangnya semakin lemah, dia bisa mengalami fase depresi bahkan ya, atau stres yang agak lama ya, karena yang mengidentifikasi ya ini tadi, kesalahan mengidentifikasi ini tadi ya. Kemudian bagi yang bisa keluar, mereka ya bisa keluar, bisa memetakan masalah, mereka akan bisa keluar, memotret permasalahan dengan lebih jelas dan menemukan solusi. Nah, solusinya itu memang hanya bisa berdamai. Pertama berdamai ya. Jadi kalau Master Chua di dalam bukunya ini juga mengatakan bahwa ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, bertemu dengan orang yang sulit, atau menghadapi kondisi rivalitas, ya jadikan kondisi ini yang si rival ini sebagai teman. Bagaimana caranya? Ya bisa kita win-win solution, atau bisa kita kadang-kadang harus tidak bisa menetapkan standar mutlak. Kadang-kadang kita mesti harus berbagi, kecuali memang kondisinya ini perlu pemecahan yang tegas ya dalam satu company, dan itu kan memang kita perlu menyelamatkan lebih banyak orang dibanding si penyebab masalah ini sendiri. Kadang-kadang pilihannya harus ketegasan seperti itu. Ya, oke. Jadi arti merdeka ya, jiwa yang merdeka ini adalah bahwa kita menjalani hidup sebagai jiwa. Nah, jiwa ini sendiri sebenarnya dia tidak bisa mengalami sakit, dia tidak bisa mengalami sedih, dia tidak bisa mengalami kecewa dan sebagainya, karena si jiwa ini sebenarnya adalah yang empunya kita. Yang namanya sedih,
terus pikiran terluka atau masalah dan sebagainya, itu ketika kita mengidentifikasi diri sebagai tubuh fisik, sebagai emosi, sebagai pikiran, sebagai buah pikiran, atau sebagai hasil karya. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan si jiwa ini tidak bisa merdeka, ya, karena mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masalah itu, bagian dari rasa sakit itu, atau bagian dari pikiran-pikirannya sendiri. Nah, oke. Cukup ini ya, cukup dalam penjelasannya, namun sebenarnya ini sebenarnya adalah simple, ya, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, ini mari kita lepaskan diri kita dari, yaitu tadi, dari masalah, dari sakit, dari problem itu sendiri, atau dari pikiran-pikiran itu sendiri, ya, pikiran dan perasaan itu sendiri. Saya bukanlah kecewa saya bukanlah marah saya bukanlah sakit hati saya. Nah, inilah inti dari menjadi jiwa yang merdeka. Ya, kalau kemarin atau minggu yang lalu kita sudah menjawab bahwa menjadi jiwa yang merdeka itu melepaskan diri dari kemelekatan. Nah, kita anggap saja ini bagian dari kemelekatan, ya. Kalau kemarin kita membahas kemelekatan itu bisa juga dengan kemelekatan terhadap hal-hal yang kita jalani, ya. Melekat terhadap harta, melekat terhadap pasangan, melekat terhadap hasil, melekat terhadap hal-hal di luar itu, ya, hal-hal di luar itu. Yang intinya adalah bukan si jiwa ini sendiri. Ya, bahkan yang namanya sakit, yang namanya perasaan, yang namanya emosi, pencapaian itu sendiri juga sebenarnya adalah kemelekatan, ya, kemelekatan si jiwa ini ketika dia mengidentifikasi. Nah, ini akan menyebabkan seseorang berkubang terlalu lama sehingga dia ya akhirnya ya menjadi si, ya, kita bilang jiwa yang hilang, ya, karena tidak menyadari dirinya itu sebenarnya jauh melampaui masalah, jauh melampaui rasa sakit, jauh melampaui pikiran-pikirannya atau emosi-emosinya. Ya, oke. Nah, intinya adalah ketika kita mengalami sesuatu hal yang kurang menyenangkan, ya, kalau di kelas Achieving Oneness kita diberikan panduan untuk mengafirmasi diri sebagai jiwa, ya. Silakan yang sudah mengikuti kelas ini, Anda bisa lakukan itu. Afirmasi sebagai jiwa. Saya bukanlah tubuh fisik, saya bukanlah emosi, saya bukanlah pikiran. Anda bisa lakukan itu terus-menerus. Saya pernah mengalami kondisi sulit yang bahkan tidak bisa berpikir untuk hari esok. Pokoknya hanya bisa untuk hari ini, ya, karena kondisinya tubuhnya sakit, kemudian juga emosinya lagi tidak balance. Nah, pada saat seperti itu saya tidak bisa berpikir. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu adalah mencoba untuk mengidentifikasi diri ini bukan sebagai tubuh fisik atau penyakit itu sendiri. Jadi saya katakan berulang-ulang, afirmasikan afirmasi I am ini tadi, afirmasi saya sebagai jiwa ini berulang-ulang. Ya, saya bukanlah tubuh fisik, saya bukanlah penyakit, saya bukanlah pikiran, saya bukanlah emosi, saya adalah jiwa. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk keluar dari itu sendiri, kemelekatan itu sendiri, dan kemudian selanjutnya memang kita perlu melatih yang namanya keheningan. Nah, keheningan ini salah satunya bisa kita dapatkan melalui meditasi. Nah, kebetulan kalau di Pranic Healing, meditasi yang bisa mengakomodir ini adalah meditasi Twin Heart, dan kemudian ada meditasi jiwa yang memang menyatu dengan jiwa luhur. Nah, ini yang dipelajari di kelas Soul. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami, ya, misi jiwa kita, sehingga ketika ada masalah di dalam perjalanan ini, kita akan tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. Ya, kadang-kadang yang membuat seseorang itu menjadi jiwa yang hilang itu tadi, ya, ketika mengidentifikasi dirinya sebagai masalah atau sebagai emosi atau sebagai pikiran-pikirannya, ini akan menyebabkan dia keluar dari jalurnya. Ya, karena ketika kecewa menghadapi sesuatu, kita segera keluar dari situ. Padahal kalau kita bisa berjalan sedikit memutar, kita akan tetap menemukan solusi dari masalah itu. Ya, jadi meditasi, ya, seperti minggu lalu, meditasilah, karena
ketika meditasi kita frekuensinya naik. Ketika frekuensinya naik, ya ini kekotoran batin tidak bisa menyentuh Anda sang jiwa. Nah, kekotoran batin ini adalah emosi, pikiran, kemudian mengidentifikasi diri sebagai tubuh fisik itu sendiri. Ya, oke. Demikian sharing dari kami. Apakah ada yang mau sharing atau bertanya atau apapun, Anda bisa chat di sini atau bisa langsung bertanya dengan unmute ya. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait ini, yang menjadi jiwa yang merdeka artinya adalah melepaskan diri dari identifikasi sebagai tubuh fisik, sebagai emosi, dan sebagai pikiran. Silakan. Ada yang mau sharing atau ada yang mau gimana caranya, atau berat kan ya, itu kan kondisinya kalau sakit biasanya ya kita akan sangat terjebak pada rasa sakit itu sendiri gitu. Silakan. Atau ada yang sudah berhasil keluar ya dari mengidentifikasi diri sebagai masalah sehingga kita bisa sharingkan. Silakan. Saya Bu. Oke, ya Bu. Ya, saya dari Surabaya. Dari Surabaya, dengan Bu siapa ini Bu? Ya, Valencia. Oh, Bu Valencia. Oke Bu, silakan. Saat ini memang kami mendengarkan sambil bekerja. Oke, tak apa-apa Bu. Saya ikut meditasi, mungkin meditasinya biasanya saya malam. Saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi karena kakak saya mengirim, terus saya buka sambil di kantor ini saya dengarkan. Oke. Saat ini itu saya ini sering keringat dingin begitu, keringat dingin keluar. Saat ini saya habis jalan-jalan putar, habis gitu masuk kantor baru kerja lagi. Itu sering keringat dingin. Saya mencoba, sudah agak lumayan. Kakak saya kemarin cerita gimana, sudah agak lumayan lah. Beberapa sejak hari Sabtu itu setiap malam saya ikut meditasi. Oke, gitu. Bagus Bu. Terus saya itu belum bisa menghilangkan itu tadi yang disampaikan itu, yang melekat tadi, ada emosi, ada pikiran, itu kadang-kadang kami ini dengan teman-teman itu kadang-kadang wah timbul ini, waduh Tuhan sabar. Saya hanya memikirkan seperti Tuhan sabar, ya merdekanya ini belum bisa gitu loh, masih agak sulit sekali. Dari rumah sudah berjanji, Tuhan hari ini tolong saya harus sabar, saya harus bisa mengendalikan diri, saya tidak ketika ada emosi saya harus lebih sabar lagi menghilangkan hal itu. Tapi kadang-kadang masih muncul, sering muncul, terus akhirnya keringat dingin muncul kembali gitu, dada agak sesak begitu, itu sering sekali seperti itu. Akhirnya saya bawa jalan-jalan begitu. Minum obat juga saya lakukan dengan minum obat, dan dengan 2 jalan ini saya coba, mudah-mudahan setelah saya mengikuti pranic itu mudah-mudahan semakin bagus gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Valencia, sharingnya luar biasa ya. Jadi ya tadi mengatakan, oh saya di rumah sudah mau, saya berjanji mau sabar ya, atau Bu, doanya berarti Tuhan berikan saya kesabaran gitu kan ya. Oke. Kalau Ibu meminta sesuatu ya, meminta diberikan kesabaran, kemudian kira-kira apa yang akan diberikan Tuhan untuk itu? Apakah langsung ini saya beri kesabaran gitu? Apakah gitu? Tidak. Ya. Ya, tentunya kita akan diberi kesempatan untuk melatih kesabaran. Nah, itu yang diberikan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, sehingga ya kesempatan ini diberikan melalui orang-orang sulit. Ya, kita katakan orang-orang sulit ya, orang-orang sulit yang hadir kepada kita. Kita bisa mengatakan ini adalah ujian. Kita juga bisa mengatakan ini adalah kesempatan untuk saya belajar sabar. Nah, sama konteksnya, sama-sama menghadapi orang sulit, tapi satunya saya diberikan kesempatan, satunya merasa ini adalah masalah, ujian. Nah, ini yang terjadi adalah bahwa apa yang di sekitar kita kadang tidak bisa kita rubah, tetapi cara kita melihat sesuatu ini bisa kita rubah. Ya, jadi mari kita mulai dari diri sendiri dengan merubah
segala sesuatu menjadi yang positif. Kayak kemarin atau saat-saat sebelumnya ketika kita melakukan meditasi Twin Heart, yang dilakukan adalah waktu itu yang dipakai adalah doa Fransiskus Assisi, ya, doa damai. Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Ketika ada perpecahan, jadikan aku pembawa persatuan. Ketika ada gelap, terang, itu merubah frekuensinya semuanya. Ya, yang dirubah adalah frekuensi kita. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menghadapi sesuatu, mari kita rubah cara berpikir kita untuk melihat si problem ini adalah sebagai kesempatan. Nah, dengan merubah itu, ini akan menjadi lebih ringan. Sama aja, ya, sama aja kita diberikan alat, bisa jadi alat ini semakin memberatkan, bisa jadi alat ini bisa menjadi teknologi yang lebih canggih, ya. Misalnya kita diberikan vacuum cleaner, udah biasa-biasa pakai sapu nih, sapu sama pengki aja gitu. Nah, tetapi kita diberikan vacuum cleaner. Nah, ini masalah nih, saya harus belajar lagi nih, sama gitu. Atau kita bisa melihatnya, wah, kalau saya bisa belajar ini saya akan membersihkan dengan lebih cepat. Waktu saya akan menjadi lebih banyak untuk melakukan sesuatu. Nah, itu Bu. Jadi pertama kali yang dirubah adalah cara pandang kita melihat orang sulit ini tadi. Ya, kalau tadi dikatakan si orang sulit ini bisa bikin keringat dingin, bisa bikin ngos-ngosan atau macam-macam. Nah, mari kita melihat dengan cara yang berbeda. Ya, kita rubah dari diri kita sendiri. Nah, itu memang adalah masalah kebiasaan, Bu. Karena yang namanya penyakit itu sendiri, ya 80% ya awalnya mesti dari psikologis atau cara melihat kita terhadap sesuatu. Nah, maka untuk merubah itu kita buat kebiasaan baru, ya. Kalau di kami biasanya untuk mengawali hari kita cari ya 3 hal positif apa yang bisa kita ambil dari hari itu, ya. Bisa hal yang sama. Kemudian ketika menghadapi si orang sulit ini, carilah 5 hal positif dari orang ini. Ya, misalnya, wah orangnya tinggi. Orangnya ini sebenarnya dia punya punya niat baik, tapi kata-katanya kasar. Nah, gitu-gitu. Jadi kita cari 5 hal positif dari orang ini, orang si sulit ini. Nah, ini akan membantu kita untuk melihat dengan cara yang berbeda. Ya, karena di Pranic Healing kita belajar bahwa segala sesuatu adalah energi. Bahkan pikiran kita ini mempunyai energi. Kalau kita mengecap seseorang, oh orangnya sulit, orangnya ini memang tidak bisa bergaul, orangnya ini memang ini dan sebagainya. Anda mengirim energi negatif kepada orang ini terus, sehingga si orang ini tidak bisa tumbuh menjadi lebih baik. Ya, jadi yang perlu kita rubah adalah mengirim dia energi positif sehingga ya kita bisa berubah cara pandangnya terhadap orang ini dan selanjutnya orang ini punya cukup energi untuk berubah. Ya, ini dibuktikan dari tentang penelitian tentang air dari Masaru Emoto ya dari Jepang ya. Dia ada air, 1 botol air, kemudian 1 botol air lagi. Jadi 2 botol air. Yang satu tiap pagi, air ini dipuji, dikata-katai positif, diberikan hal-hal yang positif. Bahkan ditempeli tulisan-tulisan yang positif. Sementara air yang satunya itu dikata-katai segala hal yang negatif. Ya, kamu jelek, kamu ini, dan sebagainya. Nah, ketika beberapa waktu kemudian, si molekul air ini diuji, dilihat, itu yang air yang dikata-katai positif ini, dia berubah kristalnya itu menjadi kristal seperti kristal kalau salju itu. Jadi ininya bagus ya. Bentuknya itu bagus seperti yaitu hiasan Natal yang salju itu ya. Nah, sementara air yang dikata-katai buruk ini tadi itu berubah sekali bentuknya dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Bentuknya kacau. Nah, ini pun yang terjadi di dalam tubuh kita ya, di dalam sel di tubuh kita. Ketika kita mengata-ngatai tubuh kita dengan hal yang baik, ini akan merubah metabolisme di tubuh kita, akan merubah sel-sel di tubuh kita menjadi lebih baik ya, sehingga kita perlu mengafirmasi positif, bersyukur setiap hari itu tadi. Nah, sekaligus membantu orang lain ya, si orang sulit ini tumbuh lebih baik dengan mengirim pikiran positif. Nah, itu. Sementara ya kalau kita mengirim ya bahkan kepada diri kita kritik berlebihan, kerja keras berlebihan, atau tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu. Nah, ini akan mengacaukan metabolisme di tubuh kita sehingga sel-sel ini sakit. Kemudian lingkungan tubuhnya menjadi asam sehingga gampang sekali si penyakit ini tumbuh menjadi
hal-hal yang tidak kita duga, dan itu dalam waktu yang lama tentunya. Makanya kita perlu merubah kebiasaan ini mulai dari kita, mulai dari awal. Satu adalah mengirim energi positif ya, dengan cara mencari kelebihan dari orang sulit ini, dan kemudian bersyukur setiap harinya. Begitu bangun pagi, Anda cari 3 hal untuk disyukuri. Apapun, ini bisa hal yang sama. Semoga ini bisa membantu ya Bu Valencia untuk merubah polanya. Ya, tetap semangat Bu. Semuanya kita juga mengalami hal-hal ini, dan kita juga bertumbuh dan belajar bersama di sini. Terima kasih untuk sharing-nya. Oke. Baik, kemudian kita bacakan ada chat. Saat kita mengidentifikasi bahwa kita adalah jiwa, yang kami rasakan hidup ini semakin simpel, semakin happy, mudah memaafkan, dan bisa mudah menemukan solusi saat ketemu orang-orang yang sulit. Ya, terima kasih Mbak Yani dari Sragen. Ya, karena kalau kita cenderung lebih mudah memaafkan orang lain, kita pun akan berlaku demikian terhadap diri sendiri. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi ketika kita merasa sulit untuk bahagia, ya, coba perhatikan apa yang Anda berikan kepada diri sendiri. Ya, kadang-kadang ketika kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau menganggap dunia tidak adil, menganggap Sang Pencipta tidak adil, atau iri akan keberhasilan orang lain dan sebagainya, ini sebenarnya adalah bahwa ya indikasi bahwa kita kurang mencintai diri sendiri. Ya, sehingga yang ada adalah keluarnya adalah iri hati dan sebagainya. Nah, cara mencintai diri sendiri ini adalah kita perlu menerima segala kelebihan dan kekurangan kita secara seimbang. Ya, ketika kita diberikan kertas disuruh menuliskan, ya silakan Anda tulis kelebihan dan kekurangan Anda. Anda akan lebih mudah untuk menulis kekurangan. Ya. Nah, kita perlu belajar juga untuk melihat segala sesuatu secara seimbang, bahwa tubuh kita ini adalah komponen yang unik yang diberikan pas oleh Sang Pencipta, sehingga kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan misi jiwa kita. Ya, kalau kita diberikan hidung yang tidak semancung ini, atau diberikan pencapaian yang tidak seperti pencapaian si A, si B, si C dan sebagainya, itu mesti ada maksudnya, adalah perjalanan di dalam kehidupan. Atau kalau kita benar-benar merasa bahwa kenapa ya saya benar-benar bebannya berat, kenapa beda sekali dengan orang lain, dengan tetangga saya harus menyelesaikan ini, bahkan sampai rasanya saya tidak mampu. Nah, coba perhatikan ya, ketika kondisinya seperti ini, apa yang Anda identifikasi terhadap diri Anda. Ya. Jadi, begitu kita bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah jiwa yang sedang belajar melalui si masalah ini tadi. Ya, masalah ini tadi segera dirubah menjadi yang namanya kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, yang akan diukur bukan hasil. Yang akan diukur adalah proses. Proses Anda menjalani semuanya itu. Kita semua ya, jadi kita semua mengalami fase-fase bertumbuh di dalam 4 hal kehidupan, ya, 4 masalah kehidupan mendasar, yaitu kesehatan, kebahagiaan atau relasi, kemudian finansial, ya. Yang keempat adalah spiritualitas. Nah, ini 4 hal mendasar ini yang biasanya kita alami ya sebagai bagian perjalanan, baik kita menyebutnya ujian atau kita menyebutnya kesempatan untuk belajar. Ya, semoga selanjutnya kita bisa memahami ini ya, bahwa kita ini kita jiwa yang sedang bertumbuh. Ya, untuk bertumbuh kita perlu yang namanya apa? Kalau sekolah itu ya kita mau naik kelas ada ujian. Kita bedanya ya gini, kalau di sekolah kita belajar dulu, baru kemudian kita ujian. Sementara di kehidupan, kadang-kadang ya kita mengalami ujian atau tantangan dulu, baru kita bisa memetik pelajarannya. Bedanya hanya itu aja. Ya, tetapi misi si jiwa ini tadi adalah belajar dan bertumbuh. Satu dan yang lain adalah berbeda. Anda tidak bisa mengukur pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain, karena misi jiwa Anda berbeda dengan misi jiwa orang lain. Ya, jadi kalau saat ini kondisinya adalah kita mengidentifikasi diri sebagai fisik, sebagai emosi, sebagai pikiran kita, segera lepaskan dari ini. Karena jiwa ini sendiri sebenarnya adalah abadi. Si jiwa ini lebih punya kekuatan untuk menjalani
semua tadi yang namanya emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, bahkan tubuh fisik yang sakit. Ya, jadi bahkan dalam kondisi sakit sekalipun si jiwa ini bisa merdeka. Ya, bisa merdeka ketika dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai penyakitnya. Atau ketika dia menghadapi masalah, dia tidak mengidentifikasi diri sebagai si masalah itu, tetapi adalah sebagai sang jiwa yang sedang belajar untuk menyelesaikan masalah, maka ini akan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Anda akan menjadi lebih mudah menjalani ini semua sebagai jiwa yang merdeka, yang mempunyai pilihan banyak. Ya, jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya pilihan, tidak ada. Ya, saya terpaksa, saya benar-benar tidak ada pilihan. Ini tidak ada. Karena sebenarnya kita selalu diberikan pilihan. Ya, Anda diberikan berbagai kesempatan di dalam kehidupan, berbagai ujian. Ini adalah untuk menjalani misi hidup kita, dan ini adalah hak, ini adalah pemberian dari Tuhan kepada kita, ya, sebagai free will. Jadi kehendak bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan yang Anda inginkan sebagai jiwa ini tadi. Baik, kemudian kita bacakan chat lagi. Dari Ibu Dayu Warista, izin sharing, awalnya saya sulit melepas kemelekatan. Sering sakit, ada semacam dendam yang tidak saya sadari dan seringkali insecure. Akhirnya saya mengenal meditasi Twin Heart, saya rutinkan, dan saya pun meditasi sendiri secara berkala. Finally, saat ini saya merasa lebih mudah memaafkan, segala kemelekatan saya pasrahkan sama Allah, dan saya merasa jauh lebih enteng. Saya pun lebih mudah dalam memahami segala keadaan. Selain itu, ternyata aura saya semakin meningkat berdasarkan pengukuran di grup aktivasi aura keberuntungan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sharingnya Ibu Dayu. Ya, inilah. Ya, jadi kita diberikan kesempatan melalui masalah, melalui ujian, tetapi ketika kita bisa menyelesaikan ini semua, hasilnya adalah pertumbuhan sebagai jiwa ini tadi. Nah, oke. Tadi dikatakan bahwa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Nah, damai dan tenang ini adalah kualitas positif. Ya, kualitas energi positif yang akan membantu kita di dalam menyelesaikan ini tadi. Emosi, pikiran, maupun tubuh yang sakit. Ya, ketika seseorang mengalami kedamaian atau ketenangan berpikir, nah ini adalah modal yang utama, ya, selain jauh melebihi modal finansial, ya. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai ketenangan batin, ketika kita mempunyai kedamaian, ini akan membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat. Ya. Jadi kita mempunyai persepsi atau sudut pandang yang tepat mengenai masalah ini, dan kemudian kita bisa memilih langkah yang pas. Nah, oke. Jadi yang namanya ketenangan, kedamaian itu adalah modal utama. Benar, Bu Dayu. Nah, ini apa? Efeknya auranya juga meningkat. Nah, mengapa demikian? Ya, inilah di dalam meditasi Twin Heart, benefitnya itu multiple. Nggak cuma Anda lebih sehat, nggak cuma Anda lebih tenang, tapi Anda akan meraih yang namanya intuisi. Nah, intuisi inilah yang mendatangkan itu tadi. Kedamaian, ketenangan batin, bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, lebih mudah memaafkan, ya. Karena kalau kita sadari, ya, kita mungkin merasa tidak menyakiti orang lain, tetapi kalau Anda ditanya, ya, oke, kemarin Anda makan apa? Saya bisa jawab pecel. 2 hari yang lalu makan apa? 3 hari yang lalu makan apa? Ketika ditanya seminggu yang lalu Anda makan apa? Anda bisa jadi lupa. Nah, demikian juga dengan menyakiti. Itu yang Anda ingat, yang tidak Anda ingat. Nah, maka memaafkan menjadi satu langkah atau kebiasaan baik yang bisa kita pakai setiap harinya untuk membantu kita meraih yang namanya ketenangan batin. Itu seperti kita buang-buang sampah. Ya, ketika kita melakukan terapi memaafkan, ini akan membantu kita untuk membersihkan sampah-sampah batin di sekitar kita. Baik. Terima kasih untuk sharing kita pagi hari ini, luar biasa. Materinya berat, tetapi ternyata teman-teman bisa memaknai ini dengan baik, ya. Topik bahasan tentang jiwa ini adalah sesuatu yang menarik memang untuk dikupas, tetapi memang ini adalah sesuatu yang dalam, karena kita perlu melihatnya tidak di luar, tapi melihatnya ke dalam diri. Ya, mari kita rubah dengan membuat kebiasaan-kebiasaan baik.
dengan tidak mengidentifikasi diri pertama sebagai tubuh fisik, kemudian sebagai pikiran, kemudian sebagai emosi. Ketika kita sudah bisa melakukan ini akan membuat hidup kita lebih mudah. Ya. Karena apa? Standar-standar yang kita buat nantinya juga akan berubah. Ya. Cara kita melihat, oh saya bukanlah pikiran saya. Sehingga ketika saya melihat pikiran orang lain atau menerima pikiran orang lain, kita akan bisa memahami si lawan ini tadi sebagai jiwa juga. Ya, kalau si jiwa ini adalah sesuatu yang baik, tentunya kita juga akan melihat kebaikan jiwa orang lain. Sehingga kita nantinya perlu untuk bertumbuh bersama. Ya, sedikit tambahan untuk Bu Valencia, orang sulit ini adalah bersyukurlah ketika kita bertemu dengan orang sulit. Ya. Ya. Karena bisa nggak kita merias diri, bersih-bersih diri, melihat diri kita tanpa cermin? Bisa kan? Ya, kita akan meraba-raba gitu. Nah, orang sulit ini ibaratnya adalah cermin untuk membantu kita membereskan apa yang kurang dari diri kita. Ya, ketika satu jari menunjuk orang lain, 4 jari yang lain adalah menunjuk diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita melihat orang lain itu sebenarnya adalah kualitas tersebut kita miliki di dalam diri kita. Ya, mari kita rubah mulai dari melihat segala kebaikan di dalam diri kita, ya, mengapresiasi ini sebagai satu fase pertumbuhan dan kesempatan yang diberikan Tuhan, dan melihat orang-orang sulit ini sebagai kesempatan untuk kita menjadi lebih sabar, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ya, tetap semangat teman-teman semuanya. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung ya untuk mengikuti sesi online ini? Baru pertama kali, benar-benar baru pertama kali bergabung. Anda bisa raise hand atau chat kami, baru benar-benar bergabung hari ini. Kayaknya sudah semuanya. Sudah pernah ikut semuanya. Baik. Jadi nanti kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita akan melakukan teknik memaafkan, kemudian kita akan berolahraga. Kita akan berolahraga dulu. Kemudian kita melakukan teknik memaafkan, dan kemudian kita akan mulai dengan meditasi. Ya, benar-benar tidak ada yang baru ya ini ya. Jadi kita tidak akan jelaskan lagi tentang meditasi Twin Heart, tetapi kita hanya akan sharingkan tentang terapi memaafkan yang Anda bisa screenshot atau bisa catat ya, supaya kita bisa melakukan ini setiap harinya. Oke. Kita akan sharingkan tentang terapi memaafkan ya. Kita akan lakukan bersama-sama. Anda boleh tulis atau Anda boleh foto ini. Ya. Caranya adalah kita membayangkan satu orang ada di hadapan kita ya. Kita katakan Atma, Anda sebut namanya ya, orang tersebut namaste. Aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf atas kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Pergilah dalam damai. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif ya terhadap orang tersebut pergi menjauh, dan Anda doakan segala hal yang baik kepada orang tersebut. Kiranya engkau diberkati dengan kedamaian, kebahagiaan, sukacita, kelimpahan, dan segala hal baik untuk hidupmu. Pergilah dalam damai. Baik. Jika ini adalah diri kita sendiri, kita bisa peluk diri kita seperti ini ya. Anda katakan terhadap diri sendiri, aku mencintaimu. Ya, terima kasih sudah bersamaku sekian lama. Maafkan aku bila aku menyakitimu dalam bentuk kritik berlebihan, bekerja berlebihan, memasukkan makanan yang tidak baik,
memasukkan emosi-emosi yang tidak baik ke dalam tubuh ini. Demikian juga aku sudah memaafkanmu untuk semua hal yang kita jalani bersama. Kiranya kita berdua bisa bertumbuh bersama menjalani hidup sebagai menjalani hidup dan misi jiwa kita bersama. Aku mencintaimu. Ya, Anda bisa lakukan ini baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, ya. Ini mengenai terapi memaafkan. Berikutnya, lebih jauh tentang memaafkan, tentang penyembuhan luka batin, Anda bisa ikuti sesinya, ya. Kita ada sesi setiap Rabu dari jam 3:30 sampai jam 4, ya. Hari ini link yang sama tetapi passcode-nya berbeda, ya. Ini adalah sesi khusus untuk penyembuhan luka batin, ya. Temanya beragam tapi kebetulan ini tentang penyembuhan luka batin. Anda bisa ikuti, ada free untuk 5 orang, ya, 5 orang untuk diterapi berdasarkan keaktifan nanti mengikuti sesi ini. Anda bisa bertanya, bisa chat atau apapun. Nanti ada 5 orang yang akan diterapi secara gratis. Ya, Anda bisa ikuti, bisa bagikan flyer ini kepada teman atau saudara atau bisa untuk diri sendiri. Nah, kemudian untuk meditasi Twin Hearts ini sendiri secara singkat adalah tadi dikatakan kenapa bisa mendatangkan ketenangan batin, karena nanti yang dikembangkan adalah 2 pusat cinta di tubuh kita, ya, yang kita nanti akan menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita sehingga vibrasi kita akan lebih naik. Nah, ketika vibrasi kita naik, ini akan meraih yang namanya intuisi. Nah, intuisi ini adalah itu tadi, kita mendapatkan kejernihan berpikir, ketenangan hati untuk melihat segala hal dengan lebih akurat. Ya, kita bisa tiba-tiba tahu masalahnya apa dan solusinya apa, atau dipertemukan dengan orang yang tepat atau kondisi yang tepat. Nah, sekaligus ini akan memperbesar energi kita sehingga kita menjadi lebih sehat. Ya, bonus yang lain adalah sampah-sampah batin ini berangsur-angsur ketika kita melakukan meditasi Twin Hearts secara teratur, ini akan mendatangkan efek penyembuhan. Nah, sekaligus ini merupakan pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Kenapa? Karena yang kita doakan nanti dunia seisinya, ya. Nanti kita posisinya seperti ini, ya, angkat tangan setinggi dada seperti ini, kemudian bola dunia kecil ada di hadapan kita, ya, seperti ini. Yang kita doakan adalah semuanya, Anda tidak pilih-pilih. Di Pranic Healing kita belajar yang namanya hukum sebab akibat. Apa yang Anda tanam itu akan Anda tuai. Apa yang Anda tabur itu Anda akan panen. Nah, maka ketika kita mendoakan Ibu Pertiwi ini otomatis akan menjaga kita. Ya, itu sudah pasti. Nah, demikian cara melakukan meditasi Twin Heart. Bagi yang kondisinya sakit, Anda bisa sambil tiduran. Bagi yang bisa duduk, Anda silakan duduk tegak, tidak bersandar, lekatkan lidah ke langit-langit. Bagi yang masih beraktivitas, Anda bisa dengarkan saja. Dan ini sudah ada efek penyembuhannya. Ya, oke. Karena tidak ada yang baru, tidak akan kita jelaskan lebih jauh. Kita ikuti saja setiap langkahnya. Ya. Kemudian mengenai Pranic Healing itu sendiri dan energi dan teknik-teknik penyembuhan diri sendiri, Anda bisa ikuti di kelas yang namanya kelas Self Pranic Healing online. Kelasnya online, jadwal terdekat tanggal 28-29 Agustus bersama Ibu Niken. Ya, Anda bisa hubungi kontak person di sini. Ya, kalau tertarik mengikuti kelasnya online. Sementara di kota-kota lain sudah mulai dilakukan kelas tatap muka yang namanya Basic Pranic Healing. Ini kita bisa belajar mengenai menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan orang lain, dan menyembuhkan jarak jauh. Nah, silakan untuk informasi di kota-kota Anda terdekat, Anda bisa hubungi kontak person ini, ya. Di Bintaro, Bogor, Ungaran, Solo, dan sebagainya, Anda bisa hubungi kontak person ini. Kemudian setiap hari jam 4 sampai dengan jam 5 kita ada bakti sosial penyembuhan COVID free. Untuk mereka yang terpapar COVID, Anda bisa daftarkan melalui kami, saya Katie atau Mbak Niken di nomor ini untuk mendapatkan penyembuhan gratis, ya, di dalam sesi bakti sosial ini. Nah, kemudian untuk meditasi secara teratur, ya, kalau kita ingin mengikuti setiap harinya, ada hampir setiap hari pada jadwal-jadwal berikut, ya.
dari Senin sampai Minggu, gratis terbuka untuk umum dengan tema-tema yang beragam, dengan instruktur yang berbeda-beda. Ya, oke. Info lebih lanjut mengenai Pranic Healing Anda bisa ikuti di IG kita di Indonesia Pranic Healing atau di FB kita GMCKS Pranic Healing. Silahkan Anda follow, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Demikian sharing dari kami. Kita akan segera melakukan meditasi Twin Heart.